Sudah disebut pada penjelasan dalam video bagian 1 tentang Pondok Pesantren Gontor Lama yang didirikan oleh Kiai Sulaiman Jamaluddin atas perintah Kiai Khalifah sebagai ayah mertuanya, yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tegal Sari, sampai kemudian pesantren Gontor itu mundur dan tinggal kenangan setelah dipimpin oleh Kiai Raden Santoso Anambesari. Maka pada video ini dijelaskan tentang bagaimana proses penyerahan Pondok Pesantren Gontor dari generasi tua ke generasi muda, dan bagaimana tirakat dan doa Ibunda Trimurti atau Nyai Sudarmi Santoso. Nyai Sudarmi Santoso adalah ibu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi atau istri dari Kiai Raden Santoso Anambesari. Nyai Sudarmi waktu itu sangat sedih karena Raden Santoso Anambesari wafat sekitar tahun 1918, yang pada waktu itu belum ada penerus perjuangan pesantren Gontor, yang sangat mundur dan hanya tinggal kenangan. Dengan kehilangan suaminya itu, Nyai Sudarmi sebagai seorang wanita solihah, berwatak keras, disiplin dan cekatan, ia harus menanggung 7 putra-putrinya, khususnya yang belum menikah. Kesedihan Nyai Sudarmi Santoso sedikit terobati ketika Raden Rahmat Soekarto yang merupakan putra tertuanya terpilih menjadi kepala desa Gontor. Namun, ibu Nyai Sudarmi Santoso masih sangat belum puas dengan prestasi anak pertamanya, karena masih memiliki beban sejarah yang berat tentang kelangsungan perjuangan nenek moyangnya dalam menegakkan agama Islam melalui pondok pesantren. Dengan doa yang sekeras-kerasnya kepada Allah dan berzikir di dalam masjid sebelah rumahnya setiap setelah bekerja di sawah, ia meminta kepada Allah agar diberi kekuatan dan putra-putranya mampu meneruskan perjuangan menegakkan agama Islam melalui perjuangan pondok pesantren. Di dalam keprihatinannya itu, Nyai Sudarmi Santoso bermimpi ia seakan melihat seekor ayam betina dengan 3 ekor anaknya di dalam pesantren yang terletak di sebelah kanan kediamannya itu. Dan tiba-tiba seseorang yang tidak dikenalnya itu berpesan agar ketiga ekor anak ayam itu dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Nyai Sudarmi yang dikenal dengan wanita salihah, berhati bersih, dan senantiasa berzikir, maka mimpi bisa jadi adalah sesuatu petunjuk yang benar. Berbeda dengan hati yang jiwanya masih kotor, diselimuti rakusnya dunia, ingin dihargai manusia. Firasat dan pikiran Nyai Sudarmi tertuju pada ketiga anaknya, yaitu Ahmad Sahal, Zainuddin Fanani, dan Imam Zarkashi. Maka kemudian ia bekerja sekeras-kerasnya untuk mendidik dan menyekolahkan ketiga anaknya itu. Perihal mimpi Nyai Sudarmi Santoso ini diceritakan oleh Kiai Haji Imam Zarkashi kepada Kiai Haji Maksum Yusuf. Kiai Haji Maksum Yusuf adalah pendiri Pondok Pesantren Arisalah Selahung yang pernah menjadi pelayan atau sekretaris pribadi Kiai Haji Imam Zarkashi. Dorongan kuat untuk mendidik dan mengarahkan ketiga putranya itu disertai dengan doa, tirakat, prihatin, tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis dan berzikir. Nyai Sudarmi Santoso tidak pernah lepas mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Imam Zarkashi yang masih kecil bertanya kepada ibunya, "Bu, mengapa ibu selalu mengucapkan itu?" Lalu ibunya menjawab, "Zar, kalau kamu merasa khawatir, ucapkan Subhanallah. Kalau mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Dan kalau punya cita-cita, ucapkan Allahu Akbar." Nyai Sudarmi Santoso terus memanjatkan doa dan meminta doa kepada siapapun yang ditemui, termasuk kepada para warok, penjahat, preman, dan sebagainya. Sampai-sampai preman pun heran, "Bu, mengapa ibu meminta doa kepadaku? Apakah tidak salah?" Maka Nyai Sudarmi menjawab, "Kalau doa itu untuk dirimu sendiri mungkin tidak diterima, tetapi jika kamu mendoakan orang lain, saya yakin diterima Allah." Setelah ketiga putranya itu belajar dan mempelajari kitab-kitab, tiba-tiba Nyai Sudarmi Santoso dipanggil oleh keluarga tertua Gontor yang tinggal di Ponorogo bernama Raden Anompuro. Kisah Anompuro ini sudah dijelaskan pada video bagian 1.
Setelah sampai di Ponorogo dengan naik delman, Raden Anumpuro menatap ketiga putra Nyai Sudarmi itu. Ketiga putranya itu dipanggil satu persatu ke kamar Raden Anumpuro. Ahmad Sahal diminta membaca Al-Fatihah, Zainuddin Fanani diminta membaca doa kunut, dan Imam Zarkashi diminta untuk membaca surat-surat pendek. Setelah semua dipanggil, maka Raden Anumpuro mengatakan, "Sudah, terimalah." Lalu Nyai Sudarmi menjawab, "Apa yang harus aku terima?" "Ya sudah, terima saja," kata Raden Anumpuro. Kemudian Raden Anumpuro mengatakan, "Anak-anakku tidak ada yang kuat." Ibu Santoso masih merahasiakan hal itu. Belakangan, Kiai Haji Imam Zarkashi baru menyadari bahwa peristiwa itu adalah simbol penyerahan generasi tua ke generasi muda sebagai penerus perjuangan. Hal itu lazim dilakukan keluarga pesantren. Setelah kejadian itu, Nyai Sudarmi bekerja lebih keras lagi. Ia sangat benci dengan Belanda, sehingga anak-anaknya diharamkan masuk ke sekolah Belanda saat Nyai Sudarmi masih ada. Maka ketiga putranya itu disekolahkan di pesantren. Lalu Nyai Sudarmi Santoso berpesan, "Kamu harus jadi alim dan saleh. Daripada kamu menjadi kaya harta, lebih baik kamu mempunyai ilmu." Tidak lama kejadian itu, Nyai Sudarmi Santoso wafat sekitar tahun 1920. Semangat ketiga putranya terasa sirna setelah wafat ibunya karena ketiganya belum cukup umur alias masih anak yatim. Namun, hasil pendidikan sang ibu sangat terasa manfaatnya, yaitu pendidikan kedisiplinan dan kerja keras dalam mengharungi hidup. Ketiga putranya itu, Ahmad Sahal, Zainuddin Fanani, dan Imam Zarkashi bersungguh-sungguh mencari ilmu. Insya Allah, video berikutnya akan disajikan tentang bagaimana perjalanan Trimurti mencari ilmu dan bagaimana Trimurti mendirikan Pondok Modern Darussalam Gontor.